Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Nuryafinka Yuliana bersama dengan teman saya Linanda Elsa Dilaines dan Wanda Sasmita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan bab penjualan konsinyasi. Nah, konsinyasi sendiri merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Pihak-pihak dalam konsinyasi itu yang pertama ada konsignor atau pengamanat, yang kedua konsigni atau komisioner. Nah, pengamanat itu merupakan pihak yang menyerahkan barang atau pemilik barang. Nah, dari segi pengamanat, transaksi pengiriman barang kepada komisioner biasa disebut sebagai barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan komisioner itu merupakan pihak yang menerima barang. Nah, bagi komisioner, untuk barang yang diterimanya itu biasa disebut dengan barang komisi atau consignment in. Selanjutnya, karakteristik dari transaksi konsinyasi. Yang pertama, karena hak milik atas barang masih berada pada pengamanat, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Nah, barang konsinyasi ini tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. Lalu, yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Lalu, karakteristik yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga. Lalu karakteristik yang terakhir, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Nah, alasan mengapa pengamanat mengadakan perjanjian konsinyasi yang pertama, untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Lalu yang kedua, risiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner. Lalu mungkin pengamanat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang-barangnya. Lalu yang terakhir, harga eceran barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, demikian pula terhadap jumlah barang yang siap dipasarkan dan stok barang tersebut. Next, yang selanjutnya yaitu alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi. Yang pertama, komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Yang kedua, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Hak komisioner. Yang pertama yaitu untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Yang kedua yaitu komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu dalam batas-batas tertentu biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. Next, yang selanjutnya yaitu kewajiban komisioner. Yang pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang yang diterima dari pihak pengamanat. Yang kedua, mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang milik pengamanat sehingga identitas barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Yang ketiga, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Yang terakhir, membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang yang berhasil dijual, dan barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Di dalam laporan periodik yang disebut juga dengan perhitungan penjualan, harus disajikan informasi mengenai barang yang diterima dari pengamanat, barang yang laku dijual dalam periode laporan, biaya-biaya yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab pengamanat, jumlah yang terhutang dalam pembayarannya kepada pengamanat. Nah, ini contoh bentuk umum laporan perhitungan penjualan kepada pengamanat. Ini toko Visiana, Jalan Gunung Sari, nomor 15, Medan. Perhitungan penjualannya untuk 3 unit meja dan kursi model UK strip 150.
Penjualan untuk PT Wijaya Furnitur, Jalan Dahlia nomor 3 Yogyakarta. Nah, ini penjualannya 3 unit meja dan kursi model UKAS strip 150 sejumlah 1.500.000. Untuk biaya-biayanya ada ongkos angkut lokal sejumlah 75.000, biaya perakitan sejumlah 30.000, komisi penjualannya 300.000. Jadi totalnya semua 405.000. Untuk penerimaannya dikirim cek sebesar 1.395.000. Nah, sisa barang yang belum terjual yaitu 7 unit. Selanjutnya, masalah akuntansi bagi komisioner. Prosedur akuntansi yang diikuti oleh komisioner tergantung kepada dua cara berikut. Yang pertama, apakah transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah sehingga pendapatan dan laba dari konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba atau rugi dari kegiatan penjualan reguler. Yang kedua, transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi penjualan reguler dari perusahaan komisioner sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan laba atau rugi dari penjualan reguler. Berikut tabel pencatatan pada buku-buku komisioner FA Baru Semarang. Transaksi-transaksinya, yang pertama, penerimaan barang komisi dicatat di transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah memorandum. Transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah memorandum. Yang kedua, transaksi penjualan komisi atas barang-barang tersebut. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah, piutang dagang didebit, barang-barang komisi dikredit. Transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah, yang A piutang dagang didebit, penjualannya dikredit. Yang B pembelian didebit, hutangnya dikredit. Transaksi ketiga, dibayar ongkos angkat lokal untuk TV. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah, barang-barang komisi didebit, kasnya dikredit. Transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah, hutang didebit, kas dikredit. Transaksi keempat, penerimaan piutang dari pelanggan atas penjualan pada transaksi 2. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah, kas didebit, piutang dagang dikredit. Transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah, kas didebit, piutang dagang dikredit. 30 September tahun 1980, transaksi kelima perhitungan komisi atas penjualan. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah, barang-barang komisi didebit, pendapatan komisi dikredit, sedangkan transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah kosong. Transaksi keenam, pengiriman perhitungan hasil penjualan dan sekaligus pengiriman. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah, barang-barang komisi didebit, kasnya dikredit. Transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah, hutangnya didebit, kasnya dikredit. Selanjutnya, masalah akuntansi bagi pengamanat. Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanat ada dua metode. Metode administrasi barang, ada metode perpetual dan metode fisik. Metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Metode tidak terpisah. Di dalam metode laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman dan barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Dan materi pembahasan dari kelompok kami, bila ada salah kata dan salah penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.